Motivasi dapat digambarkan sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhan individu, seperti makan, tempat tinggal, dan kasih sayang. Setiap individu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang lebih mementingkan kenyamanan fisik dan keamanan, ada yang lebih mementingkan penerimaan atau dukungan sosial dari keluarga. Individu juga memiliki tingkat kebutuhan berbeda-beda pada waktu yang berbeda. Segelas air misalnya, lebih dihargai oleh individu setelah berolahraga berat daripada ketika setelah makan. Dari kebutuhan manusia yang sangat beragam, kebutuhan apa yang akan berusaha dipenuhi terlebih dahulu? Untuk menjawab pertanyaan ini, Abraham Maslow mengajukan teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan pada level rendah harus dipenuhi terlebih dahulu, walaupun sebagian, sebelum individu berusaha memenuhi kebutuhan di level berikutnya. Sebagai contoh, orang yang lapar tidak begitu peduli pada kebutuhan yang levelnya lebih tinggi, seperti kebutuhan keamanan dan kebutuhan pengetahuan atau pendidikan. Maslow mengenalkan juga perbedaan antara deficiency needs atau kebutuhan dasar dan growth needs atau kebutuhan untuk tumbuh. Deficiency needs adalah kebutuhan yang penting untuk fisik dan kesejahteraan psikologis. Yang termasuk dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan-kebutuhan fisiologis seperti makan minum, keamanan, kasih sayang, dan penghargaan. Mengapa namanya defisiensi? Karena kebutuhan ini muncul dari adanya kekurangan atau defisiensi atau deprivation. Jadi motivasi akan timbul untuk memenuhi kebutuhan ini. Setelah terpenuhi, motivasinya akan hilang. Berbeda dengan growth needs. Pada kebutuhan ini, individu tidak pernah bisa merasa puas. Misalnya kebutuhan untuk mengetahui atau memahami sesuatu, kebutuhan akan keindahan, kebutuhan atas penghargaan dari orang lain. Semakin banyak pengetahuan atau pemahaman individu terhadap sesuatu, maka motivasinya untuk belajar akan semakin besar, ingin belajar dan belajar lagi. Maslow menyampaikan juga konsep self-actualization atau aktualisasi diri yang didefinisikan sebagai keinginan untuk menjadi segala sesuatu yang individu mampu menjadi. Aktualisasi diri memiliki ciri seperti penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain, spontanitas, keterbukaan, hubungan yang baik dengan orang lain, kreatif, humoris, dan bebas atau merdeka. Intinya sebenarnya adalah kesehatan psikologis. Bagaimana pengaruh teori Maslow terhadap pendidikan? Teori Maslow menyatakan bahwa deficiency needs harus dipenuhi dulu sebelum growth needs. Misalnya siswa yang lapar atau merasa dalam bahaya tidak akan memiliki motivasi untuk belajar. Jadi ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Siswa yang merasa tidak dicintai dan merasa tidak memiliki kemampuan, tidak akan memiliki motivasi untuk memenuhi growth needs. Siswa yang tidak yakin atas kemampuannya cenderung untuk mengikuti teman-temannya saja. Belajar hanya untuk lulus ujian, tanpa ada minat untuk memahami atau menguasai materi. Mengerjakan tugas seadanya. Jika kita bisa membuat siswa merasa nyaman, merasa diterima dan dihargai, maka mereka akan belajar karena proses belajar itu sendiri, memenuhi kebutuhan untuk tumbuh atau growth needs, yang tidak pernah akan terpuaskan.